Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jangan lupa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita semua berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan subbab berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang percepatan sentripetal. Next. Masih sama dengan bab berikutnya, gerak melingkar dengan besaran vektor. Kali ini kita akan membahas percepatan sentripetal dengan kompetensi dasar 3.6, menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan atau tetap dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 4.6 itu melakukan percobaan, berikut presentasi hasilnya tentang gerak melingkar, makna fisis dan pemanfaatannya. Next. Nah, pada pembahasan gerak melingkar dari pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang besaran-besaran pada gerak melingkar. Dan di sini gerak melingkar sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gerak melingkar beraturan atau sering kita sebut GMB, dan gerak melingkar berubah beraturan atau sering kita sebut GMBB. Sekarang kita akan membahas tentang gerak melingkar beraturan terlebih dahulu. Berikut ilustrasi gambarnya. Bisa kalian lihat terlebih dahulu. Dari gambar tersebut, apa yang kalian amati? Nah, betul. Yang paling menonjol adalah nilai V atau sering kita sebut kelajuan, dan yang tanda panah merah adalah percepatan yang selalu memusat pada lingkaran yang disebut dengan percepatan sentripetal. Nah, pada GMB itu mempunyai kelajuan yang tetap. Nilai kelajuannya adalah tetap. Tetapi apa? Arahnya yang berubah-ubah. Nah, pada gerak melingkar beraturan, besar dan arah kecepatan sudut itu selalu tetap. Jadi, pada gerak melingkar beraturan itu omeganya selalu tetap. Kemudian, besaran vektor yang tetap pada GMB adalah kecepatan sudut. Maka dari itu, nilai kecepatan sudutnya itu tetap karena arahnya selalu tetap. Nah, dapat kita simpulkan, gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan yang tetap. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerak melingkar berubah beraturan. Berikut ilustrasi gambarnya. Nah, ini ada kecepatannya, nilai kecepatannya bisa naik dan nilai kecepatannya bisa menurun. Pada gerak melingkar berubah beraturan itu terdapat dua jenis, yaitu gerak melingkar berubah beraturan dipercepat atau gerak melingkar berubah beraturan diperlambat. Nah, dari gambar ini, jika kecepatan sudutnya itu meningkat, maka terjadi penambahan kecepatan, sehingga percepatan sudutnya bernilai positif. Itu juga disebut dengan GMBB dipercepat.
Jadi jika nilai percepatan sudutnya itu positif, itu disebut dengan GMBB dipercepat. Kemudian kebalikannya, jika kecepatan sudutnya itu menurun, maka akan terjadi pengurangan kecepatan atau sering kita sebut dengan perlambatan. Sehingga kecepatan sudutnya bernilai negatif. Itu disebut dengan GMBB diperlambat. Jadi kalau GMBB dipercepat itu alfanya atau percepatan sudutnya itu positif, sedangkan GMBB diperlambat itu bernilai percepatan sudutnya bernilai negatif. So, dapat kita simpulkan, gerak melingkar berubah beraturan adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan sudut berubah-ubah dan percepatan sudutnya tetap. Oke, next. Nah, di sini ada rumus GMB dan rumus GMBB. Nah, pada gerak melingkar beraturan atau GMB, ada rumus theta sama dengan omega kali T. Kemudian omega sama dengan theta dibagi T. Atau dengan cara lain yaitu 2pi per T besar. Atau bisa juga dicari dengan nilai 2 kali pi kali F. Kemudian periodenya T besar sama dengan 2 kali pi kali omega. Kemudian pada gerak melingkar berubah beraturan, ada persamaan omega 0 sama dengan omega T plus minus alfa kali T. Tanda plus minus pada GMBB ini menunjukkan bahwa GMBB itu bisa dipercepat ataupun diperlambat. Jika GMBB dipercepat, maka rumusnya adalah omega 0 sama dengan omega T plus alfa kali T. Jika GMBB diperlambat, maka persamaannya menjadi omega 0 sama dengan omega T min alfa kali T. Kemudian ada omega 0 kuadrat sama dengan omega T kuadrat plus minus 2 alfa kali T. Dan yang terakhir adalah theta sama dengan omega 0 kali T plus minus setengah alfa kali T. Di sini ada keterangan, yaitu theta itu sebagai sudut atau dengan satuan radian. Kemudian omega itu kecepatan sudut dengan satuan radian per second. Kemudian omega 0 adalah kecepatan sudut awal dengan satuan radian per second. Dan omega T sama dengan kecepatan sudut akhir atau radian per second. T kecil sama dengan waktu atau dengan satuan second. Alfa sama dengan percepatan sudut atau radian per second kuadrat. Kemudian pi dengan nilai 3,14 T besar kita sering sebut dengan periode dengan satuan second. Dan yang terakhir adalah F kecil sama dengan frekuensi dengan satuan Hertz. Oke, next. Nah, ini adalah contoh gerak sentripetal dalam kehidupan sehari-hari. Apa ya kira-kira contoh gerak sentripetal dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu bumi yang mengorbit mengelilingi matahari. Coba kalian amati. Anggap saja yang mengelilingi ini adalah matahari, bumi. Dan yang tengah ini adalah matahari. Nah, gaya sentripetal ini membuat bumi itu tetap mengorbit matahari pada orbitnya. Jadi, gaya sentripetal pada kasus bumi yang mengorbit mengelilingi matahari adalah mengakibatkan bumi ini tetap mengorbit pada lintasannya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah ada sebuah ayunan yang dibandulkan seperti gambar. Bandul yang diikat dengan tali yang diputar ini itu mengakibatkan gaya sentripetal membuat bandul ini tidak lepas.
Jadi gaya sentripetal pada kasus ini itu membuat bandul yang bergerak melingkar ini tidak lepas. Kemudian contoh yang ketiga, ada anak yang bermain ayunan. Nah, pada kasus yang ketiga ini, gaya sentripetal itu membuat ayunan ini bergerak pada porosnya. Kemudian contoh yang keempat adalah, saat mobil menikung di jalan yang menikung, itu gaya sentripetalnya itu pada roda dan mobil membuat mobil tidak oleng keluar jalan. Kemudian selanjutnya yaitu gaya sentripetal. Itu kita sering sebut dengan Fs. Nah, pada gaya sentripetal ini, arah percepatan sentripetal dan gaya sentripetal itu mengarah ke arah yang sama, yaitu mengarah ke pusat lingkaran dengan kelajuan yang konstan, tapi arahnya yang berbeda. Nah, gaya sentripetal itu adalah gaya yang dialami benda yang bergerak melingkar dengan mengarah ke pusat lingkaran gerak. Juga gaya sentripetal ini akan menyebabkan terjadinya percepatan sentripetal. Jadi, jika ada gaya sentripetal, maka ada percepatan sentripetal yang selalu mengarah ke pusat lingkaran. Nah, karena gaya sentripetal mengarah ke pusat lingkaran, maka percepatan sentripetal juga mengarah ke pusat lingkaran. Kemudian, gaya sentripetal ini memiliki rumus Fs sama dengan M kali omega kuadrat dikalikan R, di mana Fs itu sebagai gaya sentripetal atau Newton dengan satuan Newton, kemudian M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, omega adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per second, dan R sama dengan jari-jari gerakan melingkar dengan satuan meter. Next, kita akan membahas pokok bahasan kita, yaitu percepatan sentripetal atau sering kita sebut dengan simbol AS. Nah, pada percepatan sentripetal ini, percepatan sentripetal atau dalam gambar ini sering kita sebut dengan A, yaitu percepatan itu selalu tegak lurus dengan kecepatan linearnya. Jadi, percepatan sentripetal ini tegak lurus dengan kecepatan linearnya. Ini nilai V. Nah, untuk partikel yang melakukan gerak melingkar beraturan atau sering kita sebut dengan GMB, laju linearnya adalah konstan. Jadi, nilai V-nya ini jika berputar, maka nilainya adalah konstan, tetapi arahnya yang berubah. Kemudian, untuk benda yang melakukan gerak melingkar beraturan, percepatan sentripetalnya sering kita sebut dengan AS, dapat dicari dengan persamaan AS itu sama dengan V kuadrat dibagi R, atau AS sama dengan omega kuadrat dikalikan R. Dengan AS itu sebagai percepatan sentripetal, kemudian V adalah kecepatan linear dengan satuan meter per second, dan R adalah jari-jari lintasan dengan satuan meter, dan omega sama dengan kecepatan sudut dengan satuan radian per second. Kemudian selanjutnya adalah contoh soal. Nomor 1, sebuah batu diikat pada seutas tali lalu diputar horizontal hingga menempuh sudut 360 derajat setiap 1 second. Jika panjang tali 20 cm, tentukan besar percepatan sentripetal benda tersebut. Nah, ketahui apa yang diketahui yaitu omega, yaitu 360 derajat per second, yaitu kita rubah derajat ke satuan radian, yaitu 6,28 radian per second.
Kemudian panjang tali adalah jari-jari atau R, adalah bernilai 20 cm diubah menjadi meter, yaitu bernilai 0,2. Kemudian yang ditentukan adalah tanyakan percepatan sentripetal. Nah, kita cari dengan persamaan AS sama dengan omega kali R. Omega kuadrat dikalikan R. Kita masukkan nilainya, bernilai percepatan sentripetal sama dengan 1,256 meter per second kuadrat. Kemudian ada tugas siswa dikerjakan paling lambat pada tanggal 15 November 2020 pukul 24.00 WIB. Ada 3 soal. Jika ada yang kurang jelas terkait tugas siswa, bisa ditanyakan ke Bu Sinta. Oke, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.